Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami segenap Parhalado menyampaikan salam kepada seluruh jemaat yang terkasih. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Kita setara di hadapan Tuhan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena itu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita memuji Tuhan Allah yang telah menjadikan kita seturut dan segambar dengannya. Kita puji Dia dengan perbuatan kita yang baik terhadap sesama dengan saling mengasihi, saling menerima, saling melengkapi terhadap kekurangan. Sebab itulah yang dikehendakinya dari kita. Marilah kita Tuhan Allah, bernyanyilah bagi Allah, kita muliakan Dia melalui hidup kita. Melalui ibadah minggu ini, marilah kita bersekutu dengan Tuhan, kita muliakan dan puji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapannya, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tenteram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semua
berikan untuk kita pada minggu ke-17 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, di dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang menciptakan kami, Engkau menjadikan kami setara di hadapan-Mu, laki-laki dan perempuan, orang kaya dan orang miskin, orang pintar dan orang yang kurang pintar, orang dewasa dan anak-anak, semuanya Engkau pelihara supaya kami hidup dari tangan pengasihan-Mu. Engkau menjadikan kami serupa dan segambar dengan-Mu, supaya kami menunjukkan kasih setia-Mu kepada seluruh dunia ini. Tetapi Tuhan, kami masih sulit menunjukkan sikap untuk saling menerima, saling menolong, saling mengasihi. Akibatnya ada orang lain yang menjadi tersisih karena tidak ada yang memperhatikannya.
Kami hanya mementingkan diri kami sendiri, padahal tidak ada orang di dunia ini yang bisa hidup sendiri. Kami tidak memperdulikan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, jadikanlah kami penolong bagi yang kekurangan, yang tersisih, dan bagi setiap orang yang membutuhkan. Ya Tuhan Allah yang menciptakan kami, kasihanilah kami, jadilah kami penolong bagi orang lain. Ya Tuhan Allah yang menciptakan kami, pada masa-masa pandemi COVID-19 ini sudah banyak yang menderita. Kami menderita karena sampai sekarang masih bertambah-tambah orang yang sakit dan yang meninggal. Bukan hanya itu, penderitaan lain juga bertambah karena perekonomian yang kurang baik. Banyaknya yang di PHK, pekerjaan juga banyak yang tidak bisa dilaksanakan seperti biasanya di gereja, di pemerintahan, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kami memohon segeralah berlalu COVID-19 dari muka bumi ini. Engkaulah yang menyertai kami menjalani hidup ini, sehingga kami tidak putus asa, tetapi hidup yang berkeyakinan dan pengharapan yang daripada-Mu. Ya Tuhan Allah yang menciptakan kami, kasihanilah kami, jadikanlah kami penolong bagi orang lain. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah berkelimang di dalam dosa. Hukum-Mu ya Tuhan, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Dosa-dosa kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel Minggu ke-17 setelah Trinitatis hari ini
tertulis dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai hati pikiran saudara-saudara, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, Jemaat HKBP Kayu Tinggi yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Kami, Pendeta Resort, bersama para ladu HKBP Kayu Tinggi mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Firman Tuhan buat kita di minggu ini diambil dari kitab Kejadian pasal 2, dimulai dari ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, teks firman Tuhan di minggu ini merupakan kisah penciptaan Adam dan Hawa. Teks ini sering menjadi khotbah dan bahan-bahan katekisasi pada pernikahan. Dan teks ini merupakan penjelasan yang lebih rinci lagi dari kisah penciptaan yang sudah diterangkan di pasal yang pertama. Mereka saling melengkapi. Ketika Tuhan mencipta hari pertama sampai hari ke-6, di mana hari ke-6 Tuhan mencipta manusia. Dan teks ini memang ada versinya, versi Yahwis dengan versi Pris. Tapi mari kita melihat secara sederhana, ini lebih kepada kisah penciptaan Adam dan Hawa, dan sekaligus bagaimana Tuhan di sini berkarya pertama sekali mencipta lembaga perkawinan itu, lembaga pernikahan, di mana Tuhan menyatukan Adam dan Hawa. Oleh karena itu saudara-saudara, kita menikah harus kita imani bahwa Tuhanlah yang mempersatukan dan Tuhan yang memberkati. Dan tidak ada yang secara kebetulan. Dan kalau kita imani ini dengan dalam, maka kita akan menghargai kekudusan keluarga kita dan bagaimana kita bersama-sama bersinergi untuk menjaga keutuhan dan di mana di dalamnya bertumbuh cinta kasih Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, mari kita lihat teks kita ini memang begitu luas dan begitu dalam, tapi secara sederhana Adam dikatakan di ayat 18, dia ditemukan Tuhan Allah sendiri saja. Dan Tuhan berkata,
tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi dia tahu secara sederhana kebutuhan kita. Adam sudah mencari dari antara semua ciptaan Tuhan yang akan dinamai oleh Adam. Tidak ada yang sepadan dengan dia. Kemudian saudara-saudara, kalau kita perhatikan lagi, ternyata karya Tuhan itu luar biasa. Dia mencipta tidak sembarangan. Dia sudah ciptakan berpasangan dan ada ikatan, yaitu Adam dicipta dari debu tanah, sedangkan perempuan itu dicipta dari rusuk laki-laki itu sendiri. Dan dibuat daging, lalu dihembuskan nafasnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teks ini sangat menarik. Dan teks ini harus kita perhatikan dan baca berulang-ulang, banyak hal yang kita temukan. Kali ini saya mau berbagikan beberapa hal yang menarik. Pertama, saudara-saudara, Adam dicipta Tuhan dan Adam dicipta Tuhan benar-benar menjadi orang yang bekerja kepada Dia. Partner Allah adalah Adam. Dan saudara-saudara, Adam di sini diceritakan bahwa dia mencari orang yang sepadan dengan dia, tapi tidak ditemukannya. Ya, tidak ditemukannya. Berarti Adam mencari dan tidak diam saja. Memang Tuhan belum mencipta perempuan. Hanya Adam sebagai manusia yang dicipta Tuhan pada waktu itu. Oleh karena itu saudara-saudara, dari sini bahwa ada kebutuhan Adam itu. Kebutuhan berteman, bercengkrama, tukar pikiran, dan bisa hidup, teman hidup untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan dan melakukan banyak hal lainnya. Dan Tuhan melihat itu merupakan sebuah kebutuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah Adam yang mencari itu, Adam memiliki pemikiran dan memiliki penilaian mana yang sepadan. Dia tidak cari dan ambil dari ciptaan yang lain seperti hewan. Dia tidak menjadi orang yang putus asa dan menyerah. Tapi saudara-saudara, ternyata Adam memiliki keterbatasan dalam hal ini. Apa maksudnya? Maksudnya saudara-saudara, dalam hal mencari jodoh itu, teman hidup itu, seperti dengan Adam, kita harus mencari. Ya, apalagi anak muda, tentu nggak mungkin hanya dengan berdoa langsung dikasih jodoh. Harus dicari. Ya paling tidak tanya handphonenya, disapa apa kabar, kemudian berkenalan, dan seterusnya, tingkatan berteman, pacaran, tunangan, menikah, dan seterusnya berkeluarga. Dan saudara-saudara, itulah yang dilakukan oleh Adam. Ternyata saudara-saudara, justru Tuhan hadir di dalam keterbatasan Adam itu. Meskipun dia sudah berusaha. Artinya Tuhan sudah mempertemukan dan memiliki jodohnya masing-masing. Dan Tuhan berkarya di tengah setiap hubungan itu. Dan Tuhan adalah pencipta keluarga itu. Inilah yang menarik. Dan menariknya lagi adalah bahwa
perempuan itu dicipta dari tulang rusuknya, bukan dari atas kepala dan bukan dari kaki, atau bukan dari tulang hewan yang lain, atau dari debu tanah. Justru diambil dari tulang rusuk laki-laki itu. Oleh karena itu saudara-saudara, semuanya apa yang dicipta Tuhan adalah baik, sempurna, dengan memiliki keistimewaannya masing-masing. Dan kali ini, meskipun Tuhan mencipta, memiliki keistimewaan tiap-tiap, baik itu Adam dan Hawa, dan selanjutnya nanti perkembangan-perkembangannya, tapi mari kita diajak melalui topik kita di minggu ini, yaitu setara di hadapan Tuhan. Setara di hadapan Tuhan. Bagi kita mungkin setara itu saudara-saudara adalah sama, rata, ya. Tapi bagi manusia kesetaraan ini bisa berbeda-beda pemahamannya, ya. Keadilan itu bisa berbeda-beda. Setara bagi si A seperti ini, setara bagi si B seperti ini. Dan kalau kali ini kita mau belajar yaitu setara di hadapan Tuhan Allah. Takaran dan ukuran adalah Tuhan Allah sendiri, dari Tuhan sendiri. Dan bisa jadi saudara-saudara, kesetaraan itu menurut pemahaman manusia itu tidak setara. Karena pemikirannya, perspektif manusia itu yang dipakai untuk melihat konsep dan pemikiran dari Allah sendiri. Saudara-saudara, mari kita lihat kesetaraan yang justru kalau kita perhatikan ada perbedaannya dan bahkan sangat-sangat berbeda. Mari kita lihat saudara-saudara, Tuhan mencipta secara adikodrati ada laki-laki dan perempuan. Secara fisik berbeda. Perempuan akan mengandung dan laki-laki tidak. Dari cara berpikir, dari cara bekerja, dari kemampuan fisik, dan lain sebagainya. Banyak sekali perbedaan. Banyak. Kalau dari ilmu-ilmu dunia, fisik, berbicara tentang fisik pasti berbeda. Berbicara tentang apa yang di dalam sel ini pun berbeda, dan sebagainya. Dari secara adikodrati. Kemudian yang kedua, mengenai peran dan tugas masing-masing. Dikatakan Adam memiliki tugas untuk menamai semua hewan pada waktu itu. Dan Hawa adalah sebagai penolong. Oleh karena itu saudara-saudara, mereka bersinergi untuk melakukan pekerjaan Allah. Tetapi ada perannya masing-masing yang bisa jadi berbeda di dalamnya. Kalau Paulus menyikapi hal ini di Efesus 5 ayat 22 sampai 23, dikatakan saudara-saudara bahwa istri harus tunduk kepada suami. Suami pun harus mengasihi istri. Dan kedua ini sangat berhubungan erat. Istri akan sulit untuk tunduk kepada suami kalau suami tidak mengasihi istri. Suami akan sulit untuk mengasihi kalau istri tidak tunduk kepada suami. Ini seperti bahan bakar kendaraan. Kalau kendaraannya mogok, tidak terjadi hal ini, maka mogok, maka enggak mungkin kita akan ganti mobil, tapi harus kita isi bahan bakarnya. Oleh karena itu bagaimana supaya suami bisa mengasihi dan istri bagaimana supaya tunduk. Tunduk dalam arti adalah bagaimana dia hormat, bagaimana dia menjaga kehormatan suami dengan melakukan berbagai-bagai hal yang menjadi bagiannya. Dan saudara-saudara, inilah 3 hal yang menurut saya ternyata di dalam
di dalamnya terjadi perbedaan, tetapi di hadapan Tuhan kita menjadi setara. Kita semua sama-sama adalah ciptaan Tuhan. Itulah kesetaraan. Meskipun memiliki peran, tugas, dan secara adikodrati berbeda, Tuhan memandang kita sama ciptaan Tuhan, dan Dia mengasihi kita, dan Tuhan memelihara kita. Tuhan pun akan menghukum manusia, Adam dan Hawa, kalau berdosa. Dan Tuhan pun akan menyelamatkan kita semua, karena hakikat Tuhan yang penuh kasih, dan Dia adalah Allah, Sang Penyelamat, Juru Selamat. Dan saudara-saudara, inilah yang menjadi bagian kesetaraan di hadapan Tuhan Allah. Dan kita kalau semakin jauh dari hadapan Tuhan, maka kita akan selalu memandang perbedaan itu dan akan membuat stigma dan jarak yang begitu luas antara laki-laki, perempuan, antara si A, si B, antara kulit putih, hitam, suku, marga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, memang keberagaman itu pasti melekat bagi kita. Baik itu di bawah lahir ataupun saat kita berada dan hidup di tempat kita masing-masing. Tapi sepanjang kita semakin mendekat kepada Tuhan Allah, semakin dekat dan tunduk intim kepada Tuhan Allah, maka kita akan melihat bahwa kita ini setara di hadapan Tuhan. Dan kita ini adalah ciptaan Tuhan yang harus tunduk dan menyembah Tuhan Allah. Tapi sepanjang kita semakin jauh dari Tuhan Allah, maka kita akan selalu melihat perbedaan itu dan sulit sekali melihat kesetaraan yang dari Tuhan Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, sekarang orang-orang yang semakin dekat dengan Tuhan Allah, maka dia akan melihat kesetaraan itu dan menyikapinya. Bagaimana dia akan menyikapinya? Pertama saudara-saudara, dia akan diikat dengan tugas dari Allah Bapa. Mereka akan sama-sama bekerja melakukan tugas dari Tuhan Allah itu dalam rangka memuliakan nama Tuhan. Dan yang kedua adalah di dalam keperbedaan itu, dalam menyambut kesetaraan itu, mereka akan memakai hikmat, memakai pengertian dan kepandaian dari Tuhan Allah untuk bisa saling berkomunikasi, untuk bisa saling terbuka, jujur, dan bisa dieratkan menjadi satu. Karena memang itulah yang diminta dari Tuhan Allah. Bagaimana mereka menjadi satu di ayat 24. Mereka terbuka, mereka dikatakan telanjang, tetapi mereka tidak malu. Karena mereka menjadi satu dan mereka terbuka dan mereka sama-sama menjalankan perintah Tuhan dalam rangka memuliakan nama Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, kalau kita mengedepankan perbedaan bukan kesetaraan itu, maka apa yang diminta oleh Tuhan Allah untuk melakukan tugas-tugas dari Tuhan Allah, kita akan sangat jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, mari kita semakin mendekat kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teks ini setara dalam Tuhan. Bagaimana jemaat, parhalado, pendeta, kita setara di hadapan Tuhan di dalam menjalankan seluruh tugasnya menurut hak dan kewajibannya masing-masing, menurut uraian tugasnya masing-masing. Dan kalau ini kita lakukan,
semuanya dalam rangka memuji memuliakan Tuhan. Begitu juga dengan pemerintah, dengan rakyat, dengan semua lembaga-lembaga penting di bangsa kita. Mereka memiliki uraian tugasnya masing-masing, memiliki talentanya masing-masing. Tetapi saudara-saudara, kalau kita semakin dekat dengan Tuhan Allah, semuanya setara, maka kita akan melakukan tugas itu dengan sungguh-sungguh, dan kita melakukannya dalam rangka memuliakan nama Tuhan. Berbeda itu biasa dan sudah pasti berbeda. Tapi saudara-saudara, itu menjadi sebuah kekayaan, bukan menjadi jarak pemisah, tapi bagaimana kita menjadi satu di hadapan Tuhan, dan kita melakukan seluruh apa yang diberikan kepada kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan Allah buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semakin menghargai keberagaman yang dari-Mu, keberagaman yang ada dan terus berkembang di tengah kehidupan kami masing-masing, baik karena agama, budaya, suku, dan lain sebagainya. Tuhan, ketika kami semakin dekat dengan-Mu, maka kami akan merasakan bahwa kami ini setara di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau melalui anak-Mu membuat kami menjadi sama, menerima keselamatan yang dari-Mu. Bapa di sorga, berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkatilah pemerintah kami, berkatilah bangsa kami ini. Bapa di sorga, kami juga doakan yaitu program-program gereja-Mu, biarlah terus dapat berjalan dengan baik di tengah pandemi COVID-19 ini. Berkatilah Tuhan orang-orang yang menderita karena terpapar penyakit ini. Kuatkan mereka Tuhan, agar mereka dapat sembuh. Dan mari Tuhan, bagi kami yang belum terpapar, agar dapat menjaga kesehatan dan lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari dosa kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita setara di hadapan Allah. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kita berbeda secara fisik diciptakan oleh Tuhan, oleh karena itu janganlah dibeda-bedakan dalam perlakuan. Berbeda tempat, bangsa dan suku, adat dan budaya, juga agama, tetapi marilah kita mencari persamaan untuk saling menopang dan memperlengkapi. Ya Tuhan Allah, karuniakanlah bagi kami Roh-Mu yang kudus, supaya kami terpanggil untuk memelihara ciptaan. Karena itu, pergilah ke dunia ini, kepada keluarga, masyarakat, gereja dan negara. Lakukanlah tugas pelayanan yang daripada Tuhan, saling menerima, saling menolong, saling mengasihi, dan saling mendoakan satu sama lain. Melakukan yang baik di dalam hidup ini,
supaya semua baik segala yang diciptakan Tuhan. Jadilah penolong bagi yang berkekurangan, melakukan kemurahan hati di tengah-tengah hidup yang penuh dengan berbagai kesulitan dan kesusahan, supaya nyata bahwa kamu telah diselamatkan dan sebagai warga kerajaan Allah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.